Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ide dan kreatif dari kelompok kami, kelompok sablon ini. Nah, untuk idenya, kenapa kita bisnis sablon ini? Karena pertama, sekarang ini era digital, era dimana semua memakai mesin, era dimana semua menggunakan teknologi. Jadi bisa dikatakan kita berusaha untuk mengikuti teknologi, akan tetapi dalam prakteknya bisnis kita menggunakan manual saja. Nah, untuk selanjutnya mengenai kreativitasan dalam sablonan ini, itu kita menitik beratkan pada desainnya, karena desainnya kita bisa rekomendasi, kita semuanya serba kepada konsumen, atau lebih tepatnya kita peruntukan untuk konsumen. Jadi konsumen tidak perlu khawatir mengenai desain tidak seperti dengan hasil cetak printing, digital printing seperti pecah-pecah ataupun hilang pas saat dicuci di mesin cuci ataupun menempel saat disetrika. Itu kita bisa jamin kualitas kita tidak seperti hal itu. Nah, inovatifnya kita akan terus berkembang walaupun kita ketinggalan dengan bisnis plan ketinggalan dengan mesin-mesin digital printing. Jadi bisa dikatakan kita manual, tapi kita juga mengutamakan kualitas, di mana kualitas kita juga bisa bersaing dengan era sekarang digital printing yang semakin berkembang. Jadi kita juga ikut berkembang, tapi kita tidak melupakan dari kualitas kita sendiri. Kreativitas sangat diperlukan dalam usaha ini, bukan hanya aspek pemasaran yang terpenting, tapi juga kita menggunakan aspek keuangan ya, aspek keuangan, karena kita bisnis ini tidak sedikit gitu untuk menjalankannya, karena membutuhkan kreativitas, tenaga, dan pikiran yang harus dijadikan satu, yang harus padu sehingga menghasilkan keselarasan lah, karena bisnis ini menitik beratkan pada ide dan kreativitasnya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desio Dwi Antika, NIM 219-120-65. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi bisnis sablon baju. Aspek produksinya meliputi tentang jenis dan nama produk. Ada juga dengan harga. Kalau kita mematok dengan harga murah, pasti akan menarik perhatian konsumen. Dengan hal itu akan membuat daya konsumen itu pengen mencoba dengan harga segitu. Tapi juga kita harus memikirkan kualitas. Kita walaupun menjual dengan harga murah, jangan terus kita memberi dengan kualitas yang jelek, karena kualitas itu salah satunya yang bikin konsumen itu bakal datang dan balik lagi, karena mereka memikirnya dengan harga murah dengan dapat barang yang bagus itu akan membuat kita semakin menarik perhatian konsumen. Selain itu juga ada tempat. Jika kita memiliki tempat yang strategis, itu bakal memudahkan orang menjangkau kita, sehingga orang nggak bakal males untuk datang ke kita, apalagi kita menjualnya dengan harga yang murah, kualitas yang bagus. Perkenalkan, saya Ananda Fitria Salsabila, NIM 2019-12-044. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di kelompok kami di usaha sablon ini. Yang pertama yaitu ada Ida Nailul Idoh, dia sebagai ketua. Tugas dia yaitu memimpin, mengatur, dan mengkoordinasi anggota-anggotanya. Yang kedua, saya sendiri, Ananda Fitria Salsabila. Saya sebagai sekretaris. Tugas saya membuat catatan tentang hasil kegiatan produksi, hasil produk jadi, dan pengeluarannya. Dan yang ketiga, ada Destia Dwi Antika, dia sebagai marketing atau pemasaran. Tugas dia mengatur semua yang berhubungan dengan pemasaran, memperkenalkan produk kepada masyarakat, dan mempromosikannya di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran dari bisnis sablon ini. Kita menggunakan aspek pemasarannya sosial media, karena kita ketahui bahwa sosial media saat ini tuh mendunia, membooming. Banyak sekali orang yang sudah bersosial media menggunakan gadget gitu. Anak kecil pun sekarang sudah pandai untuk mengaplikasikan, mengutak-atik gadget ini atau ponsel. Jadi kita memanfaatkan dan kita merasakan sendiri gitu manfaat dari pemasaran menggunakan sosial media ini. Kita menggunakan aplikasi WhatsApp, menggunakan Facebook, dan yang pasti juga kita menggunakan Instagram. Tapi kemarin ada kendala sedikit mengenai pemasaran kita di Instagram, karena Instagram sendiri itu sebenarnya ada label terkhusus untuk membuat retail atau perbelanjaan, itu akun perbelanjaan gitu yang resmi, dan sehingga tidak terjadi penipuan gitu, karena saya juga tidak mau terjadinya penipuan. Jadi kemarin ada beberapa kendala, tetapi itu tidak membuat bisnis kita itu terkendala ataupun macet gitu. Jadi kita masih menggunakan aplikasi Facebook, aplikasi WA, WhatsApp gitu. Dan yang kedepannya yang pasti kita akan terus menggunakan aplikasi sosial media ini sebagai model pemasaran kita, bukan karena kita belum pernah berjualan secara buy one gitu, ataupun membuka lapak lah istilahnya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ikut pada suatu event dan kita memperkenalkan produk kita gitu. Jadi suatu saat semoga kita ada diikutsertakan dalam event ataupun diundang untuk bergabung ataupun join dengan event tersebut supaya terselenggara dengan biasanya itu event-event kayak seperti itu dibuat kantor
dinas sosial gitu sebagai ketenaga kerjaan gitu. Dan pesan dari kita, pemasaran itu memang penting, tapi kreativitas di sini juga lebih penting, dan kita menjual kreativitas, pemasaran juga ikut menyeimbangkan gitu. Jadi kalau kita menjual kualitas, customer tanpa kita cari pun dia akan berdatangan sendiri gitu. Dan yang pasti bisnis ini sangat mengandalkan dengan sosial media ini, karena kita tidak mempunyai lapak, marketplace, dan toko ataupun yang seperti yang lainnya gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang semua biaya produksi sablon baju. Bagi kalian yang pengen bisnis sablon baju, bisa mengetahui berapa sih total semua biaya, soal bahan, soal alat, dan sebagainya. Berikut saya akan jelaskan. Anggaran biaya dengan biaya kaos 30.000, set tinta 175.000, ada juga alat pengering sablon dengan harga 290.000. Terus juga ada kertas teflon dengan harga 80.000, cateringnya dengan harga 130.000, dan juga ada scan and frame-nya dengan harga 340.000 per setnya. Selain itu juga ada rakel dengan harga 50.000, busanya dengan harga 20.000. Terus juga ada kaca bening dengan harga 60.000 per lembarnya ya. Selain itu, setiap orang yang memproduksinya akan digunakan sarung tangan latex supaya melindungi tangannya dengan harga 25.000 per setnya atau per pasangnya. Dengan semua total harga itu kalian bisa mengetahui harga pokoknya, dan saya sudah menghitung dengan total harga semua tadi bahan itu 1.200.000. Jika kalian pengen ini, saya akan membuat dengan percobaan 100 pieces. Jadi saya akan menghitungnya dengan semua total bahan, akan saya bagikan dengan 100 pieces yang tadi yang akan saya buat. Dengan perhitungan itu saya akan mendapatkan total harga 12.000. Terus untuk memproduksi, saya akan mematok satu buah pitch itu dengan harga 45.000. Jika saya ingin membuat 100 pitch, berarti 45.000 itu akan saya kalikan dengan 100 pitch, akan bertemu dengan total harga 4.500.000. Untuk mengetahui saya berapa sih untung saya, untuk mengetahui laba, saya menghitungnya dengan cara penerimaan saya setelah saya jual, saya kurangi dengan biaya produksi yang saya keluarkan saat membuat atau membeli semua bahan. Dengan penerimaan dikurangi produksi, saya akan menerima laba atau keuntungan sebesar 3.300.000. Dengan laba tersebut sudah membuat kita itu benar-benar untung, dan untung segitu itu udah lumayan banyak. Begitu dengan penjelasan saya, terima kasih.